Halo, apa kabar? Balik lagi dengan gue Raymond di sini di channel gue pastinya. Ya, hari ini gue akan membahas iPhone XS. Bisa kalian lihat, iPhone XS ini di 2021 harganya udah jatuh, udah lumayan jatuh, tapi tetap aja masih di angka 5 jutaan, tapi ada juga yang di harga 4 jutaan. Jika kalian yang ingin membelinya, cari yang X garansi resmi atau X internasional, jangan beli yang refurbished atau jangan beli yang oprekan kayak begitu. Oke. iPhone XS atau XS di 2021. Ini launching di tahun 2018. Ya, di 2018, jadi umurnya sudah hampir 3 tahun atau sudah 3 tahun iPhone XS ini. Dan juga mempunyai banyak kelebihan dan kekurangan di iPhone XS. Kenapa gue milih iPhone XS? Karena ya kalau dibandingin iPhone ini, bukan masalah dibandingin, iPhone ini jadi kayak compact banget, compactable, maksudnya enak digenggam dan juga tipis, dan juga ya pastinya kinerjanya juga masih bisa diunggulkan. Oke, pertama-tama gue mau ke layarnya dulu. Layarnya ini sudah memakai Super Retina OLED HDR10. Cuma gue nggak tahu ini sudah bisa 60 Hz ininya. Gue nggak tahu, pokoknya bisa kalian cari aja. Tapi ini layarnya bener-bener oke banget bila dibandingkan dengan iPhone 11 atau iPhone 12 yang generasi terbarunya, atau Android di segmen high-end-nya. Kalian masih bisa disejajarkan, malah kadang iPhone ini bisa lebih baik. Oke, itu tadi di displaynya. Faktor pertama yang menurut gue itu masih bisa diandalkan. Dan juga kita ke kameranya. Ke kameranya ini, biarpun kameranya 2, ini 12 megapiksel wide, dan yang kamera ini telefoto. Telefotonya ini juga sudah memakai 12 megapiksel. Dan kamera depannya, selfie kameranya memakai 7 megapiksel. Ya, kalau menurut gue ya, di iPhone XS ini masih benar-benar bisa diandalkan, apalagi untuk sosial media, ngebuat video TikTok, ataupun membuat recording untuk konten di YouTube, atau hanya sekedar foto-foto, masih sangat layak kalau menurut gue iPhone XS ini di 2021. Oke, itu tadi soal kamera. Sekarang gue mau ke body design-nya. Kalian bisa lihat desainnya ini. Ini kalau gua sandingkan sama iPhone 12, bukan yang Pro, iPhone 12 biasa aja. Bodinya ya, biarpun iPhone 12 itu size-nya lebih besar dari iPhone XS, sama menurut gua iPhone XS masih kelihatan, ini menurut pribadi gua loh ya, iPhone XS masih sedikit lebih kurus, lebih ramping, karena memang generasi iPhone 12 itu sudah memakai mengotak, maksudnya sudah mengotak dan kelihatan bulky, kelihatan lebih gemuk. Dan juga gue menyandingkannya dengan iPhone 12 Pro, bukan yang Max. Perbedaannya sangat sedikit, dan balik lagi tadi bezelnya ini di iPhone 12 memang perbedaannya di bezel, dan di depannya terlihat sama, dan ukurannya sedikit lebih besar dari iPhone XS ini. Itu tadi dari segi desainnya. Desain di 2021 dengan Pony ini, dengan masih memakai, bahasanya masih sama dengan iPhone terbaru 12 Pro Max, 12 Pro atau 12 biasa, masih memakai desain yang bahasa yang sama. Jadi ya nggak ketinggalan zaman banget. Oke, dan apalagi kita ke
baterai. Nah, di sini di baterai ini yang gua sesalin karena ya menurut gua ini tergantung pemakaian masing-masing individu sih. Kalau gua cuma pakai untuk sosmed, nonton YouTube sedikit-sedikit, dan juga bermain game, itu bisa ngecharge dari pagi, bisa sehari bisa 3 kali ngecharge, atau kalau gua lagi nggak boros-boros amat, itu bisa 2 kali, paling awet 2 kali ngecharge dari 0 sampai, tapi gua ngecharge-nya nggak pernah sampai full 100%, kadang sampai 100%, tapi ya gue cuma sampai di 80%, atau paling mentok di 90% kalau gue ngecharge, karena gue takut baterainya bocor juga. Dan ya itu masalah baterainya hanya di 2658 mAh kalau nggak salah ya, 2700 lah ya kita bulatkan. Oke, itu permasalahannya sih di iPhone XS ini. Jadi ya baterainya, balik lagi kalau kalian yang heavy user, siap-siap bawa apa namanya, power bank kemana-mana, pasti itu. Oke, terus gue yang terakhir gue mencoba bermain game. Di sini gue ngetes PUBG Mobile. PUBG Mobile itu gue setting rata kanan, settingan rata kanannya untuk iPhone XS itu masih smooth, masih bermainnya itu masih enak banget. Di chipset Bionic 12 ini tuh masih oke banget, pokoknya nggak ada tersendat-sendat. Mungkin ada sedikit-sedikit, cuma sama sekali nggak kerasa di Bionic. Ya, 12 Bionic. Jadi ya kalau menurut gue bermain gamenya masih sangat memuaskan di iPhone XS ini, bermain PUBG. Dan juga gue nyoba Call of Duty Mobile, sama gue rata kanan juga untuk settingan di iPhone XS ini. Semuanya masih oke banget, masih ya enak dimainin, masih fluent banget, masih halus semua, nggak ada sedikit, jarang patah-patahnya atau phrase segala macam, itu masih oke untuk dimainin. Dan yang terakhir gue main game dari NBA 2K1 Arcade dari Apple. Itu wow, keren sih. Pengalaman gue bermain game 2K1, NBA 2K1 itu masih sangat enak banget di iPhone XS ini. Oh ya, itu tadi pengalaman gue bermain game di iPhone XS. Yang punya gue ini yang 64 GB storage-nya, dan ini gue sudah memakai software iOS 15, dan ini masih beta ya, beta 5. Kenapa gue install iOS 15? Kenapa nggak pakai iOS 14.7? Karena menurut gue pribadi, iOS 15 beta 5 itu baterainya, daya tahan baterainya jauh lebih baik dari iOS 14.7 yang resmi. Jadi ya, kenapa gue install iOS 15 biarpun masih beta. Oke. Dan yang terakhir, untuk urusan software dan segala macamnya, Apple sangat mendukung sekali untuk tipe-tipe iPhone-nya, apalagi nanti iPhone 6s itu masih bisa mendapatkan iOS 15, dan untuk iPhone XS yang bisa gue prediksi mungkin ini bisa kepake sampai 2 atau 3 tahun lagi, masih dapat pembaharuan iOS-nya. Ya, itulah Apple. Kenapa masih sangat worth it di tahun 2021 ini, karena keamanan dan upgradable-nya itu, upgrade iOS-nya masih terus disupport oleh Apple. Jadi ya itu salah satu yang gua saranin untuk kalian membeli
iPhone XS di 2021 ini. Oke, itulah sedikit gua bincang-bincang tentang iPhone XS. Masih worth it kah di 2021? Menurut gua masih worth it banget. Tapi jika kalian yang ingin membeli second hand-nya, carilah yang masih aman, semuanya masih aman dan tidak ada cacat bawaan. Karena ya tahu sendiri lah ya, benerin layar iPhone aja itu mahal dan juga kalau misalnya layarnya nggak original itu menguning dan juga nggak enak lihat dipandang di mata. Dan masalah baterainya kalian masih bisa untuk menggantinya dengan yang original lah, harganya lumayan lah ya, nggak terlalu mahal juga. Oke, gitu aja pembahasan iPhone XS di 2021 ini udah masuk pertengahan 2021. Jadi menurut gue ini worth it banget, keren banget. Jika kalian yang ingin mengambilnya, belum punya dana untuk meminang iPhone 12 Pro atau 11 Pro, pilih aja iPhone XS, nggak jauh beda kok. Rasanya, feel-nya untuk menggenggam handphone, ya gitu aja. Oke. Dengan gue Raymond di sini, thank you for watching. Jika kalian belum subscribe, please subscribe channel gue karena subscribe dari kalian sangat membantu channel ini. Oke, dengan gue Raymond di sini, peace out, ciao.